kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjelajah kebudayaan Indonesia melalui salah satu bahasa daerah yang cukup unik yang kebetulan merupakan bahasa dari daerah saya sendiri, yaitu bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo merupakan bahasa yang masih dipertahankan keasliannya oleh masyarakat yang berada di Provinsi Gorontalo. Bahasa Gorontalo sendiri merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Berabad-abad lamanya, bahasa ini berkembang di Sulawesi, lalu mengalami banyak beradaptasi seiring dengan berjalannya waktu. Ada beberapa aspek menarik dari bahasa Gorontalo yang membedakannya dari bahasa daerah lain. Pertama, dari segi fonologi, cara pengucapan vokal dan konsonannya yang khas. Misalnya, kata Molontalo yang berarti Gorontalo diucapkan dengan tekanan pada suku kata pertama. Lalu ada juga morfologi yang unik, seperti cara pembentukan kata kerjanya. Sebagai contoh, dalam bahasa Gorontalo, kami mengatakan Ngopotilolo untuk mengucapkan selamat pagi. Simple, tapi penuh makna bukan? Bahasa ini bukan hanya sekedar untuk alat komunikasi, tetapi juga sebagai pemersatu komunitas dan juga pemelihara tradisi di Gorontalo. Bahasa Gorontalo masih digunakan sehari-hari, diajarkan di sekolah, dan digunakan dalam berbagai literatur dan juga media lokal. Namun seperti bahasa daerah yang lain, bahasa Gorontalo menghadapi tantangan dalam menghadapi globalisasi dan juga dominasi dari bahasa yang lebih luas. Untungnya, ada upaya pelestarian yang dilakukan, mulai dari pendidikan bahasa di sekolah hingga festival budaya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan bahasa yang termasuk dalam kelompok Melayu Polinesia yang dituturkan oleh sekitar 3,3 juta jiwa hingga 2000 yang utamanya terkonsentrasi di Pulau Bali dan juga tersebar di Nusa Penida, Lombok bagian barat dan Jawa bagian timur hingga Sumatera bagian selatan dan juga Sulawesi. Di Bali sendiri, bahasa Bali memiliki tingkat penggunaannya. Misalnya ada disebut Bali halus, Bali madya, dan juga Bali kasar. Bahasa Bali halus dipergunakan untuk bertutur kata formal, misalnya dalam pertemuan di tingkat desa adat, meminang wanita atau antara orang berkasta rendah dengan berkasta yang lebih tinggi. Kemudian yang madya dipergunakan di tingkat masyarakat menengah, misalnya pejabat dengan bawahannya, dan yang kasar dipergunakan bertutur oleh orang kelas rendah, misalnya kaum sudra atau bangsawan dengan abdi dalamnya. Bahasa Bali memiliki dua dialek utama, yaitu Bali dataran digunakan di daerah dataran Pulau Bali termasuk daerah perkotaan seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Sebaliknya, dialek Bali Aga biasanya digunakan oleh masyarakat yang di daerah pegunungan, terutama daerah pegunungan Kintamani, Buleleng, Pulau Nusa Penida, dan Karangasem. Perbedaan signifikan dari dialek Bali dataran dan dialek Bali Aga, yakni dialek bahasa Bali Aga memiliki struktur dan fungsi bahasa tersendiri yang berbeda jauh dengan bahasa Bali dataran. Perbedaannya terlihat dari yang pertama variasi kosakata, kemudian fonologi termasuk pendistribusian bunyi vokal, anggah ungguhing bahasa halus dan bahasa kasar, serta kosakata. Yang paling jelas perbedaannya adalah pada dialek yang dipergunakan oleh masyarakat penggunanya. Sekedar diketahui bahwa dalam dialek Bali Aga tidak dikenal adanya bahasa halus, tetapi hanya ada bahasa Bali kasar. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa, diantaranya yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian Banten. Menurut data dari Kemendikbud, dialek yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah ada 5, yaitu dialek Solo Jogja, dialek Pekalongan, dialek Wonosobo, dialek Banyumas, dan dialek Tegal. Sementara untuk dialek yang dituturkan di Provinsi Jawa Timur terdiri dari 4 dialek, yaitu dialek Jawa Timur, dialek Osing, dialek Tengger, dan dialek Solo Jogja. Perbedaan dialek antara kedua provinsi tersebut dapat dilihat dari penggunaan kosakata dan variasi pengucapan. Sebagai contoh, dalam dialek Solo Jogja, di Jawa Tengah, kata kamu digantikan dengan sampean. Sementara dialek Jawa Timur seperti di Surabaya, kata kamu digantikan dengan kon. Berbeda lagi, dialek Osing yang menggunakan kata kamu dengan kata kowe atau awakmu. Perbedaan lain yang menjadikan beragaman dialek bahasa Jawa adalah penggunaan idiolek dalam akhiran kata, seperti pada dialek Solo Jogja yang ada tambahan to, seperti iya to. Dalam bahasa Jawa sendiri terdapat tingkatan bahasa yang digunakan seperti ngoko, kromo, kromo inggil. Terdapat perbedaan sosiolek yang cukup mencolok antara masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat Jawa Tengah cenderung menggunakan tingkatan bahasa dalam percakapan sehari-hari, terutama penggunaan bahasa kromo dalam percakapan dengan orang yang lebih tua. Sedangkan masyarakat Jawa Timur jarang menggunakan tingkatan bahasa dalam percakapan sehari-hari dan cenderung menggunakan bahasa ngoko.
Bahasa Batak adalah kelompok bahasa yang digunakan oleh suku Batak di Sumatera Utara, Indonesia. Bahasa Batak terbagi menjadi 6 dialek utama. Yang pertama ada dialek Toba, digunakan oleh suku Batak Toba di sekitar Danau Toba dan sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Dialek ini memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam sastra Batak. Yang kedua ada dialek Karo, digunakan oleh suku Batak Karo di sekitar Tanah Karo. Karo memiliki kekhasan dalam sistem fonologi dan tata bahasa yang membedakannya dari dialek lain. Yang ketiga ada dialek Mandailing, digunakan oleh suku Batak Mandailing terutama di daerah Mandailing Natal. Dialek ini memiliki ciri khas dalam kosakata dan frase yang digunakan. Yang keempat ada dialek Simalungun, digunakan oleh suku Batak Simalungun di daerah Simalungun. Dialek ini memiliki variasi dalam pengucapan dan kosakata dibandingkan dengan dialek lain. Yang kelima ada dialek Pakpak, digunakan oleh suku Batak Pakpak di sekitar daerah Dairi. Dialek ini memiliki keunikan dalam penggunaan kata dan frasa yang khas. Yang terakhir ada dialek Angkola, digunakan oleh suku Batak Angkola di daerah Tapanuli Selatan. Meskipun mirip dengan dialek Toba, namun memiliki perbedaan tertentu dalam pengucapan dan kosakata. Saya akan memberikan contoh perbedaan dari beberapa dialek tersebut. Yang pertama dari dialek Toba dan dialek Karo. Meskipun banyak kata yang mirip antara Toba dan Karo, namun terdapat beberapa kata yang berbeda dalam penggunaannya. Misalkan kata hita, dalam Toba berarti kita, sedangkan dalam Karo berarti mereka. Yang kedua dari dialek Mandailing dan dialek Simalungun. Dialek Mandailing cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dari bahasa Melayu. Sementara dialek Simalungun memiliki beberapa kosakata yang mirip dengan bahasa Batak Toba. Contoh dalam kata makan, dari bahasa Mandailing yaitu laho, sedangkan Simalungun yaitu mangale. Yang ketiga, dari dialek Pakpak dan dialek Angkola. Dialek Pakpak cenderung memiliki pengaruh dari bahasa Aceh, sementara dialek Angkola memiliki beberapa persamaan dengan bahasa Batak Toba. Contoh dalam kata minum. Dalam dialek Pakpak yaitu bajak, sedangkan Angkola itu manggup. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Sunda. Bahasa Sunda memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Sunda di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia yang juga mencakup bahasa Jawa, Bali, dan bahasa-bahasa di Kepulauan Nusantara lainnya. Asal-usul bahasa Sunda dapat ditelusuri kembali ke zaman Kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Pada masa itu, bahasa Sunda memiliki menggunakan aksara Palawa yang merupakan aksara dari India. Namun, seiring berjalannya waktu, aksara Palawa digantikan oleh aksara Sunda, yang kini dikenal sebagai aksara Sunda. Pada abad ke-15, wilayah Jawa Barat dikuasai oleh Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Pengaruh dari kedua kesultanan ini membawa perubahan dalam bahasa Sunda, terutama dalam kosakata dan tata bahasa. Bahasa Sunda juga dipengaruhi oleh bahasa Jawa yang merupakan bahasa resmi Kesultanan Mataram. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Sunda mengalami perubahan lebih lanjut. Belanda memperkenalkan aksara Latin dan bahasa Sunda atau Belanda sebagai bahasa resmi. Hal ini menyebabkan penggunaan aksara Sunda semakin berkurang dalam bahasa Sunda menggunakan aksara Latin yang hingga kini masih digunakan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Sunda tetap menjadi bahasa yang penting di Jawa Barat. Pemerintah Indonesia mengakui bahasa Sunda sebagai salah satu bahasa daerah yang diakui secara resmi dan diajarkan di sekolah. Dalam perkembangan bahasa Sunda terus berkembang dan mengalami perubahan. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga berdampak pada bahasa Sunda, di mana pengaruh bahasa Indonesia dan bahasa asing Latin semakin terasa. Itulah sejarah singkat mengenai bahasa Sunda. Bahasa ini memiliki nilai historis dan budaya yang penting bagi masyarakat Sunda. Meskipun menggunakan bahasa yang mungkin tidak seluas bahasa Indonesia, bahasa Sunda tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan kebudayaan suku Sunda. Ragam bahasa mengacu pada variasi dalam penggunaan bahasa terjadi di berbagai konteks. Dalam hal ini, saya akan membahas idiolek, dialek, dan sosiolek yang terkait dengan bahasa daerah Betawi. Yang pertama itu ada idiolek. Idiolek merujuk pada variasi bahasa yang unik dan khas yang dimiliki oleh individu tertentu. Setiap orang memiliki idioleknya sendiri berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan karakteristik pribadi. Contoh idiolek dalam bahasa Betawi bisa ditemukan dalam pengucapan kata-kata sehari-hari. Misalnya, penggunaan kata iye sebagai bentuk singkat dari iya. Jadi, iyanya itu diganti dengan e.
atau kagak sebagai bentuk singkat dari tidak. Contoh lainnya, iye babeh biarin aja deh. Yang kedua itu ada dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang muncul di wilayah geografis tertentu. Dialek Betawi memiliki ciri khas yang membedakan dari dialek-dialek lainnya. Yang pertama itu ada dialek Betawi Tengah Kota di wilayah pusat kota Jakarta dan sekitarnya, seperti Tanah Abang, Kebon Jeruk, Palmerah, dan lain-lain. Contoh pengucapan rumah menjadi rume, saya menjadi saye, dan apa menjadi ape. Dialek pinggiran kota itu seperti di Depok. Contoh pengucapan rumah tetap rumah, saya menjadi saya, dan apa menjadi apa. Yang ketiga itu ada sosiolek. Sosiolek adalah variasi bahasa yang terkait dengan sekelompok sosial tertentu. Ini bisa mencakup faktor seperti status sosial, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Contoh penggunaan sosiolek dalam bahasa Betawi adalah penggunaan kata-kata seperti demen yang artinya suka, belaga yang artinya pura-pura, gedek yang artinya kesel. Contohnya seperti demen makan soto Betawi. Dengan demikian, ragam bahasa dalam bahasa Betawi mencakup dialek individu, variasi dialek berdasarkan wilayah, dan penggunaan sosiolek yang terkait dengan sekelompok sosial tertentu. Semua ini menambah kekayaan dan keunikan bahasa Betawi. Maka dari itu, melalui video ini, saya berharap lebih banyak orang menjadi sadar akan pentingnya melestarikan bahasa dan juga kebudayaan lokal, karena setiap bahasa adalah jendela ke dalam dunia pandangan dan kehidupan suatu komunitas. Mari kita jaga dan lestarikan bersama.